Jika kalian didiagnosa HNP atau slip disc, mungkin dokter menganjurkan microdiskektomi, operasi di tulang belakang untuk membebaskan syaraf. Anda mungkin bingung, apa ini microdiskektomi dan apakah saya perlu operasi? Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Di video kali ini saya akan bahas tentang microdiskektomi. Sebelum kita mulai, kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Apa itu microdiskektomi? Microdiskektomi adalah operasi di tulang belakang untuk membebaskan syaraf dengan mengambil bantalan yang keluar atau slip disc. Operasi ini dilakukan untuk HNP. HNP artinya bantalannya, jelinya keluar dan menjepit syaraf yang menyebabkan sakit yang menjalar ke kaki atau sciatica. Apa sih beda microdiskektomi dan laminektomi? Bagi kalian yang belum pernah nonton video sebelumnya tentang laminektomi, kalian bisa klik di link di bawah ini. Microdiskektomi dan laminektomi itu mirip-mirip, tapi tujuannya sedikit berbeda. Kalau microdiskektomi tujuannya untuk mengambil bantalan yang keluar atau HNP. Kalau laminektomi adalah operasi untuk mengeluarkan sebagian dari lamina tulang di sini dan untuk mengambil ligamen yang menebal, ligamentum flavum, yang biasanya menjepit saraf yang menyebabkan spinal stenosis. Spinal stenosis sedikit berbeda dari HNP. Spinal stenosis adalah penyempitan rongga saraf yang disebabkan oleh proses degeneratif. Jadi rongganya pelan-pelan menyempit, dan pada laminektomi belum tentu ngambil bantalan yang keluar atau belum tentu ada bantalan yang keluar, tapi tulang, bone spur yang menjepit saraf dan ligamen yang menebal ini harus diambil untuk membebaskan saraf. Kalau microdiskektomi hanya mengambil bantalan yang keluar. Kapan microdiskektomi diperlukan? Sebenarnya kalau Anda mengalami HNP, penanganan pertama bukan operasi tetapi konservatif dengan obat dan fisioterapi atau injeksi steroid. Kalau ini semua sudah dilakukan dan tetap sakit tidak membaik, microdiskektomi ini adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan untuk membebaskan saraf yang terjepit. Tapi pada kondisi tertentu, microdiskektomi ini harus dilakukan lebih awal. Misalnya, nyerinya parah banget, diobati dengan obat tidak membaik. Atau terjadi cauda equina syndrome, HNP-nya gede sekali dan menjepit saraf yang suplai kandung kemih sehingga pasiennya tidak bisa buang air kecil. Ini perlu melakukan microdiskektomi secara emergency. Terus kalau ada tanda-tanda kerusakan saraf, otot di kaki jadi lemah atau kebas, ini perlu segera dilakukan microdiskektomi untuk membebaskan saraf supaya sarafnya tidak rusak permanen. Bagaimana microdiskektomi ini dilakukan? Ini dilakukan di ruang operasi dengan bius total, posisi tengkurap, surgical field-nya dibersihkan, antiseptik, terus dilakukan insisi kecil, tulangnya diekspos, pengambilan tulang sedikit dan ligamen. Terus di situ di bawahnya ada saraf, sarafnya digeser dan kita bisa lihat bantalan yang keluar ini. Lalu bantalan ini diambil sehingga sarafnya bebas. Itu in short microdiskektomi. Prosedur ini bisa dilakukan kira-kira memerlukan waktu sejam. Pasien nginep di rumah sakit sehari, dan setelah microdiskektomi biasanya pasien mengalami relief of the symptoms. Kalau dulunya sakit menjalar ke kakinya parah, setelah operasi sakit ini bahkan bisa hilang atau berkurang banyak dan bisa berjalan pada hari operasi itu juga atau at least besoknya.
Terus pemulihan penting untuk tidak mengangkat barang berat dan tidak bungkuk selama 3 bulan, karena setelah dilakukan microdiskektomi di situ masih ada lubang, dan lubang ini perlu waktu untuk nutup dengan sendirinya. Biasanya sekitar 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan pertama ini harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, resiko recurrence atau slip disc muncul lagi ini meningkat. Ya, setelah microdiskektomi harus dilakukan fisioterapi, penguatan otot core muscle, supaya proses penyembuhan ini bisa berjalan dengan lebih cepat. Sebenarnya waktu kita melakukan microdiskektomi, kita juga ngambil sedikit dari tulang lamina. Ini juga termasuk laminektomi, tapi bedanya dengan laminektomi, pada microdiskektomi tulang yang diambil itu sedikit. Kalau laminektomi tulang yang diambil itu lebih banyak. Tingkat nyeri adalah salah satu yang dipertimbangkan apakah operasi perlu dilakukan. Misalnya kalau nyerinya parah banget dan tidak membaik, lebih baik dilakukan operasi microdiskektomi. Tapi kalau nyerinya ringan, tidak seberapa mengganggu, pasien bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, mungkin microdiskektomi ini tidak perlu dilakukan. Bisa ditangani secara konservatif. Kalau microdiskektomi hanya mengambil bantalan yang keluar, ini tidak mempengaruhi degenerasi. Biasanya sudah terjadi degenerasi di bantalan. Tapi kalau bantalannya ini diambil, dikeluarkan, bukan hanya yang keluar, tapi yang di dalam dikeluarkan, ini akan mempercepat proses degenerasi dari bantalan tulang belakang. Kalau sakitnya berkurang atau tidak ada sakit sama sekali dan pasien bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, tidak terganggu, saya rasa tidak perlu dilakukan microdiskektomi walaupun ada HNP. Tapi kalau nyerinya tetap tidak membaik, terus ada kelemahan otot atau kebas di kaki, ini lebih baik dilakukan microdiskektomi. Kalau sarafnya terjepit dalam jangka panjang, maka akan mengalami kerusakan. Kerusakan ini bisa permanen. Kalau sudah permanen, terus dilakukan microdiskektomi, belum tentu keluhan-keluhan ini akan membaik. Jadi kalau tidak membaik dengan konservatif treatment, jangan ditunda, lakukan microdiskektomi. HNP bisa terjadi lagi setelah microdiskektomi, dan resiko terjadinya HNP lagi ini meningkat atau lebih tinggi pada 3 bulan pertama setelah operasi, karena bantalan setelah microdiskektomi ini masih ada lubangnya, sehingga bantalan yang di dalam jelinya itu lebih gampang keluar. Tapi kalau lubangnya ini sudah menutup, maka resiko terjadinya recurrence akan kembali ke baseline. Itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang microdiskektomi. Kalau kalian punya pertanyaan lain tentang microdiskektomi, slip disc, dan topik lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita akhiri, kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.